Mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nopo dukun. Hazza itu dukun kae. Ini Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, teng pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak ning Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita tuh enggak ngeklaim pancen Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten? Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi Nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah, Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus, karena kesaksian dari seorang musuh Kesaksian dari seorang musuh, karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangka. Sampai terus. Akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu Nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya, di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abih. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu ke sini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti ndak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajasyamtu ilah, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah dek wajahi sikile wae tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan Dalailun Nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane
nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was saleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya roh Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yo ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya? Jadi benar. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ono hikmah ya. Tadi andaikan enggak ada kahanah yang jadi muqaddimah diutusnya Nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya terus ribet toh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi. Nabi ku apa? Sing entuk perintah ke Jibril. Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nek ana Yahudi Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik. Orang sudah bicarakan itu semua. Paham gitu. Terus kabeh sing digawe pangeran ana hikmah. Mane kahana zaman iku ana gunane. Termasuk bocoran langit nak ape ana nabi akhir zaman iku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu, ya, sebelum ada pemutusan hubungan langit. Jadi semua ngerti wabas syaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahana wa rohibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hija itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khabarihi lan khabar anane Kanjeng Nabi sapa kulo khibrin saben-saben wong pinter khabirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnun wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sangka taha yati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pinter membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan atau taha, semuanya bingung. Ya dadi eling-eling ya, terus mulane ngaji utuh khatam, kowe aja kaya wong-wong Islam garis keras. Pokoke dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal sama Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu.